Selamat pagi adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Bertemu lagi di Sekolah Minggu Online hari ini bersama Kak Gibi dan juga Karita. Semoga adik-adik dan kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita. Nah, pagi ini kita mau bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung hijaulah senang, haus terbang berumai padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah senang, haus terbang berumai padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Christian dan akan dilanjutkan oleh Kavina. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati. Ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kalian fungsi dari mulut kita? Betul. Yang pertama, untuk makan. Yang kedua, untuk berbicara. Nah, di dalam berbicara, kita harus berhati-hati. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita perhatikan. Mengapa? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita siapkan juga Alkitab kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan Pelita Bagi Kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Halo Tania. Halo Kak, selamat pagi teman-teman. Tania, apakah kamu masih ingat cerita minggu lalu? Ingat dong Kak, cerita tentang Bileam kan Kak? Benar Tania, firman Tuhan hari ini masih berlanjut seperti minggu lalu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 22 ayat 36 sampai pasal 23 ayat ke-26. Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan tentang Bileam yang dipanggil oleh Raja Moab yang bernama Balak bin Zipor. Nah, kira-kira Tania masih ingat nggak alasan Raja Balak untuk menemui Bileam? Ingat dong Kak, Raja Balak mau agar Bileam mengutuki Israel kan? Benar, saat menuju ke tempat Raja Balak, Bileam menaiki keledainya. Mau tahu nggak apa yang terjadi saat itu? Mau dong Kak, teman-teman, yuk saksikan sama-sama videonya. Bileam pergi menemui Raja Balak. Dia naik keledai menuju istana raja. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba keledainya berhenti. Wah, kenapa keledaiku berhenti? Bileam sangat kaget. Dia tidak bisa melihat ada malaikat di depannya. Dia pikir keledainya malas. Dia pukul keledai itu. "Mengapa kau memukul aku?" kata keledainya. Ternyata keledainya bisa bicara. Bileam bertambah marah. Dia kesal sekali. Tapi keledainya bilang, "Aku kan sudah kau tunggangi selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berbuat salah kepadamu." Pada saat itulah Bileam sadar Tuhan sudah membuat keledainya bicara. Dan Bileam pun bisa melihat malaikat di depannya. Bileam segera bersujud. Malaikat itu mengingatkan Bileam untuk mengucapkan perkataan yang dari Tuhan saja kepada umatnya. Bileam pun melanjutkan perjalanan menemui Raja Balak. Saat Bileam bertemu dengan Raja Balak, Bileam berkata bahwa perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutnya, itulah yang akan Bileam katakan. Keesokan harinya, Balak mengajak Bileam ke bukit Baal. Bileam meminta untuk 7 mezbah dengan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Balak pun menuruti perintah Bileam untuk berdiri di samping korban bakaran bersama dengan semua pemuka Moab. Selanjutnya, Bileam pergi ke sebuah bukit gundul. Kemudian Allah menaruhnya perkataan yang akan Bileam ucapkan. Ketika Bileam kembali kepada Balak
yang masih menunggu di Bukit Baal, ternyata kata-kata yang Bileam keluarkan bukanlah kutuk, melainkan berkat yang diucapkan Bileam bagi Israel. Loh, bukannya tadi Raja Balak maunya agar Bileam mengucapkan kutuk ya kak? Kok yang diucapkan malah berkat? Ya, betul sekali. Oleh karena itu, Raja Balak merasa terkejut dengan apa yang Bileam katakan. Tapi dengan tenang, Bileam menjawab bahwa hal itu sudah dia peringatkan sebelumnya kepada Raja Balak. Oh iya kak, Bileam sudah memberitahukan sebelumnya bahwa perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutnya, itulah yang akan Bileam katakan. Iya betul Tania. Tapi Raja Balak masih berusaha loh. Raja Balak mengajak Bileam ke tempat lain, yaitu tempatnya bernama Padang Pengintai, tepatnya di puncak Gunung Pisgah. Di tempat ini kembali didirikan 7 buah mezbah, dengan setiap mezbahnya berisikan korban bakaran 1 ekor sapi dan 1 ekor domba. Namun hal yang sama kembali terjadi. Tuhan menjumpai dan menaruh perkataan kepada Bileam. Lagi-lagi Bileam mengucapkan berkat bagi Israel. Hal ini sampai ketiga kali loh. Yang terakhir, Raja Balak juga mengajak Bileam ke puncak Gunung Peor. Namun semua yang diucapkannya adalah berkat bagi Israel. Jadi baik itu di Bukit Baal, puncak Gunung Pisgah dan puncak Gunung Peor, Bileam mengucapkan berkat bagi Israel dong kak? Iya benar, sampai 3 kali Bileam mengucapkan berkat. Semua yang diucapkan Bileam hanyalah berkat semata yang asalnya daripada Tuhan. Sekalipun Raja Balak bermaksud untuk membayarnya jikalau Bileam mau mengutuki bangsa Israel. Nah, adik-adik, seperti Tuhan memakai Bileam untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel, Tuhan juga mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkat tidak selalu berbicara soal materi atau uang loh. Berkat juga bisa berupa perkataan yang baik, perbuatan yang baik, atau yang lainnya. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi perantara berkat-Nya bagi orang lain. Seperti Bileam yang mengucapkan perkataan baik, Tuhan juga mau kita untuk mengucapkan hal yang baik dan yang membangun. Teman-teman, sekarang waktunya menghafal ayat hafalan, dimulai dari kelas balita dan kelas kecil ya. Berikan ayat hafalan untuk hari ini, yaitu Efesus pasal 4 ayat 29b. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, itu isi ayat hafalan hari ini. Sekarang ayat hafalan untuk kelas besar. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal lagi selesai sekolah minggu ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa teman-teman masukkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat kita sudah bisa ibadah kembali. Atau bisa minta tolong mama papa untuk mengirimkan persembahan ke rekening gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati
sekarang kami ingin memberikan persembahan. Gunakanlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga orang yang telah mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur atas firman yang telah kita dengarkan tadi. Sekarang waktunya kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk menjadikan kita sebagai alatnya seperti lagu berikut. Tuhan, pakailah aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku bersyukur dan berjanji menjadi anak Tuhan yang setia. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Untuk aktivitas, teman-teman akan membutuhkan kertas, bisa kertas HVS atau kertas dari buku tulis. Teman-teman juga akan membutuhkan alat tulis, bisa pensil, bisa pen, dan juga bisa spidol. Sekarang kita akan menuliskan nama orang yang ada di dalam rumah kita. Paling sedikit nama 2 orang. Bisa mama, bisa papa, bisa kakak, bisa adik, bisa mbah, dan juga bisa kakek nenek. Bisa siapapun yang ada di rumah teman-teman. Setelah teman-teman sudah menuliskan 2 nama atau lebih, teman-teman bisa menuliskan sifat baik dan perbuatan baik atau juga hal baik yang pernah dilakukan oleh orang itu. Misalnya papa suka menemani aku, dan juga mama sabar sekali. Nenek juga bikinin aku banyak makanan enak. Setelah teman-teman menuliskan tentang orang itu, teman-teman harus mendatangi orang itu dan mengatakan secara langsung apa yang teman-teman tuliskan tentang dia. Misalnya, teman-teman, sekarang datangilah papa. Teman-teman bilanglah begini ke papa. Terima kasih papa, sudah menemani aku bermain. Aku sayang papa dan peluklah papa. Teman-teman bisa? Pasti bisa. Selamat mencoba. Teman-teman, mari kita doa penutupan yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan selanjutnya kami akan melakukan aktivitas masing-masing.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.